Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai klasifikasi pompa dan pompa reciprocating ini. Langsung saja, pompa terdiri dari dua jenis, yaitu ada pompa dinamik dan pompa perpindahan positif. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pompa perpindahan positif. Pompa perpindahan positif ini merupakan pompa yang berfungsi untuk memindahkan sejumlah fluida yang sama pada kecepatan atau pada siklus kecepatan putaran elemen secara konstan. Nah, pompa perpindahan positif ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada pompa rotari dan pompa reciprocating. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pompa reciprocating ini. Pompa reciprocating ini merupakan pompa di mana energi mekanik penggerak pompanya tersebut akan diubah menjadi energi aliran dengan menggunakan elemen bolak-balik di dalam silindernya. Nah, elemen bolak-balik yang bergerak ini dapat berupa piston maupun plunger. Biasanya pompa ini digunakan untuk memindahkan fluida kental dan biasanya digunakan untuk sumur minyak. Adapun contoh penggunaan dari pompa reciprocating ini, adapun yang salah satunya ada pompa piston, terus ada juga pompa plunger, ada pompa diafragma. Nah, untuk konstruksi dari pompa reciprocating ini, yang pertama ada piston atau plunger. Ini berfungsi untuk menghisap fluida masuk ke dalam dan menekannya kembali keluar dari silinder. Nah, piston ini digerakkan melalui crankshaft, dan biasanya alat yang digunakan untuk menggerakkan crankshaft ini yaitu berupa motor penggerak. Nah, motor penggerak ini berfungsi untuk menggerakkan agar piston ini dapat maju mundur atau melakukan langkah hisap. Nah, selanjutnya itu ada connecting rod atau batang penerus. Ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin tadi, dari motor penggerak ke crankshaft terus ke piston agar bisa melakukan langkah. Selanjutnya itu ada mur pengikat. Mur pengikat ini digunakan untuk mengikat antara si piston tadi dengan si batang penerus. Terus ada seal atau ring. Ini seperti sama pada mesin pembakaran motor ya, sama sebagai untuk mencegah terjadinya kebocoran di dalam silinder. Terus ada yang dinamakan silinder. Silinder juga ini berfungsi untuk sebagai dudukan piston untuk bergerak dan berfungsi untuk menjadi tempat sementara atau tempat penampungan sementara suatu fluida. Terus ada juga yang dinamakan dengan silinder linear. Ini berfungsi sama, namun berfungsi sebagai pelapis silinder yang tadi. Dan silinder linear ini biasanya memiliki permukaan yang halus agar mempermudah gerak piston. Terus yang terakhir itu ada katup isap. Katup isap ini berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya fluida dalam atau ketika proses hisap. Nah, adapun prinsip kerjanya sendiri, pompa piston ini memanfaatkan energi maju mundurnya sebuah piston agar mengatur keluar masuknya atau langkah hisap atau keluarnya dari sebuah fluida. Nah, fluida ini akan masuk melalui katup isap ke dalam silinder dan ditekan oleh piston. Nah, tekanan statik fluida ini akan mampu mengalirkan fluida menuju keluar melalui katup tekan. Ketika proses hisap atau terjadinya gerakan bolak-balik ini, maka di situ ada katup isap tadi yang akan mencegah si minyak yang sudah dihisap tadi akan kembali ke sumur minyak. Terus begitu pun sebaliknya, ketika piston menekan fluida menuju ke katup keluar atau katup tekan tadi, di situ ada check valve yang berfungsi mencegah terjadinya fluida masuk kembali lagi ke dalam silinder. Nah, sekian penjelasan saya mengenai klasifikasi pompa dan pompa reciprocating ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.